Halo, saya Ko Astasya. Saya Ko Asiril. Selamat sore Bapak. Ya, Bapak perkenalkan saya Dr. Natasha. Di sini Bapak ada keluhan apa? Ini dok, suara saya tuh serak. Suaranya serak ya Pak. Udah berapa lama? Jadi awalnya itu kurang lebih 3 bulan yang lalu dok. Jadi awalnya itu seraknya itu nggak terlalu serak, tapi makin kesini tuh saya ngeliat seraknya itu makin serak gitu. Semakin lama memberat gitu ya Pak seraknya? Iya, makin memberat gitu. Sampai suaranya hilang gitu ya? Kadang hilang dok, terus kadang itu muncul lagi terus, tapi ya nggak sebaik biasanya gitu. Terus Bapak rasanya ada kayak nyari telan gitu nggak di tenggorokannya? Ada dok. Ada ya? Ada. Sakit ya kalau buat makan? Iya dok, sakit. Kadang saya makan juga masih bubur aja gitu. Kalau Bubur ya? makan nasi itu saya sakit banget dok. Sakit ya. Bapak berarti selain keluhan tersebut, Bapak kadang-kadang sering sesek nggak? Kayak nafas tuh susah gitu rasanya di sini. Iya dok. Baik Pak, ini saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak ya. Apa itu kanker laring? Kanker laring adalah sebuah keganasan yang menyerang salah satu organ tubuh kita yang berupa laring. Untuk laring sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian atas ada supraglottis, bagian tengah ada glotis, dan bagian bawah ada epiglotis. Untuk kanker laring sendiri biasanya paling sering menyerang pada bagian glotis atau bagian pita suara. Jadi, gejala yang sering dirasakan pasien yang menderita dari kanker laring adalah yang pertama, pasien sering mengeluhkan dari suaranya serak. Yang kedua, pasien sering mengeluhkan dari nyeri tenggorok. Dan yang ketiga, pasien sering mengeluhkan dari nyeri telan. Kemudian yang keempat, pasien juga sering mengeluhkan dirinya sesak. Dan yang kelima, pasien juga sering mengeluhkan batuk terus-menerus yang tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung berhenti. Jadi faktor risiko apa saja yang dapat berperan untuk terjadinya dari kanker laring? Yang pertama adalah orang-orang yang merokok. Jadi orang-orang yang merokok itu lebih berisiko terjadinya kanker laring. Yang kedua adalah orang-orang yang sering minum alkohol. Jadi orang-orang yang sering minum alkohol itu juga lebih berisiko terjadinya dari kanker laring. Yang ketiga adalah infeksi dari HPV. Apa sih HPV itu? Jadi HPV itu adalah kepanjangan dari Human Papilloma Virus. Jadi orang-orang yang terinfeksi dari HPV atau Human Papilloma Virus itu lebih berisiko terjadinya dari kanker laring. Yang keempat adalah dari faktor pekerjaan. Nah, orang-orang dengan faktor pekerjaan yang sering terpapar seperti debu asbes ataupun kayu, nah itu lebih berisiko terjadinya dari kanker laring. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Jadi menurut penelitian, jenis kelamin laki-laki itu lebih berisiko terkena kanker laring daripada jenis kelamin yang perempuan. Radiasi juga akan menyebabkan kanker. Yang pertama, sel akan terpapar dan akan rusak, namun dia akan beregenerasi kembali dan kembali normal. Lalu yang kedua, sel tersebut akan rusak dan tidak beregenerasi atau beregenerasi namun tidak sempurna, sehingga akan berkembang menjadi sel kanker. Yang ketiga, sel tersebut akan rusak dan akan mati. Namun kematian sel tidak selalu menjadi hal buruk. Berat ringan dampaknya bergantung pada seberapa banyak berkas cahaya terpapar oleh tubuh. Ketika seseorang terpapar terus-menerus, maka dampaknya bisa menjadi lebih berat. Namun, ketika orang hanya terpapar oleh sebagian cahaya, maka dampaknya tidak terseberat pada orang yang terpapar seluruhnya oleh tubuh. Bagaimana mendiagnosis dari kanker laring? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah melihat dari riwayat medis pasien. Kita lihat apakah sebelumnya dari keluarga ataupun dari pasien sendiri memiliki riwayat penyakit kanker. Dokter bisa melakukan penunjang berupa pencitraan. Jadi bisa melakukan CT scan atau MRI untuk membantu dokter dalam melihat apakah kanker tersebut sudah menyebar pada organ di sekitarnya. Dokter bisa melakukan yang namanya laryngoscopy. Jadi laryngoscopy sendiri, dokter akan memasukkan kamera untuk melihat dari bagian tenggorokan atau lebih spesifiknya laring pada pasien. Lalu di sini dokter akan melihat apakah dari laring tersebut terdapat keganasan atau kelainan dari organnya. Apabila dokter mencurigai terdapat kelainan, maka bisa dilanjutkan menggunakan biopsi di laboratorium menggunakan sampel jaringan yang diambil. Berikut adalah pengambilan jaringan menggunakan teknik biopsi.
Lalu, terapi apa saja yang bisa dilakukan pasien yang menderita dari kanker laring? Yang pertama, pasien bisa menjalani dari terapi pembedahan atau operasi. Berikut adalah contoh prosedur pembedahan laringektomi. Yang kedua, pasien bisa melakukan terapi yaitu radioterapi. Dan yang ketiga adalah bisa melakukan dari terapi kemoterapi ataupun kombinasi dari pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Dokter perlu menyampaikan kepada pasien yang telah dinyatakan kanker laring, yaitu untuk prognosis pada pasien yang mengalami kanker laring stadium awal itu masih cenderung besar sebanyak 80-95%. Lalu untuk riwayat kekambuhannya paling banyak itu biasanya pada 2-3 tahun pertama. Lalu dari pasien sendiri juga perlu mengetahui bahwa pengobatan kanker laring ini adalah pengobatan jangka panjang, sehingga pada tahun pertama pasien perlu memeriksakan kepada rumah sakit sebanyak 1-2 kali itu paling sedikit. Lalu untuk tahun selanjutnya adalah 2-3 kali dan seterusnya hingga pengobatan pasien dinyatakan cukup ataupun selesai. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena dari kanker laring? Hal yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menghindari faktor resiko seperti tidak merokok, atau kita bisa berhenti merokok lalu tidak meminum alkohol, lalu menghindari paparan berupa debu, asbes, lalu juga dari serbuk kayu, chemicals, dan yang lainnya. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk kamu ya. Terima kasih.